أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Mal-Qari'ah. 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 Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Masih ya? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Pak Maju. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.
Yauma maya pendek jam yauma ya maya yauma yakunun ada dengan bertasydid maka tahan 3 harokat yauma yakunun nasu coba ulang Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa takunul jibalu kal ihnil manfush Pak Yusuf wa takunul jibalu kal ihnil manfush tahan 2 sampai 3 harokat demnya tipis manfush lagi wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه fa'amma man saqulat mawazinuhu surah Amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه مسيا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي فأسوك وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية يوسف نار حامية سورة العادية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا سورة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا Aslinya فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن
به نقعا Pak Mansyur. فعصرنا به نقعا. Ro sukun sebelumnya fathah maka wajib dibaca tafkhim tebal. Fa'asarna saw tekan saw tebalkan. فعصرنا به نقعا. فوسطنا به جمعا. فوسطنا به جمعا. Maksud فوسطنا به جمعا innal insana li rabbih lakanud. إن الإنسان لربه لكنود. Pak Yusuf. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Punya panjang dua harokat matsilah qasirah. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Coba ulang. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pak Yanto. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Pak Yanto. Pak Mas Lingga. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Pak Marjon. Wa hussila ma fis sudur. Roknya tebalkan. Sudur. Rok tebal. Coba lagi. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ingat ini ikhfa syafawi yang sukun bertemu dengan ba. Tahan 2-3 harokat dan dengungkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kita ulang. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Pak Sugeng. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir.
Ra-nya tipiskan la khabir karena sebelumnya ya sukun, sebelumnya kasrah. La khabir. Coba lagi. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها Pak Yusuf. وأخرجت الأرض أثقالها Pak Suroto. وقال الإنسان ما لها Pak Yanto. يومئذ تحدث أخبارها Mas Lingga. بأن ربك أوحى لها Pak Marjono. Auha, betul dia ha. Auha laha. Coba lagi. Yaumaidin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pak Sugeng. Kita masuk materi baru. Surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham melebur ke huruf berikutnya. Sehingga nun sukun seakan-akan tidak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya. Dia melebur. Masuk. Idgham. Bi gunnah. Pastikan ada gunnah. Maka naikkan ke khaysyuk. Famai, dia masuk ke rongga hidung. Bukan cuma famai, belum masuk famai, dia gunnah. Famai, masuk ke rongga hidung. Kemudian sini ada tanwin bertemu dengan kha, maka izhar. Darratin kha, dia jelas terbaca nun. Darratin kha.
Kemudian di sini tanwin bertemu dengan ya, masih idgham bi gunnah. Khairan, tahan 2 sampai 3 harokat dan dengungkan. Khairan, masuk ke rongga hidung. Ini yang jarang diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Hukum idgham bi gunnah, maka wajib ada dengung. Famai, bukan famai, ini belum masuk. Masukkan ke khaisum, dia benar-benar berdengung. Famai. Ciri khasnya kalau kita tekan terganggu. Famai, terganggu. Kalau famai, ini belum. Kalau lancar bunyinya berarti belum dengung, belum masuk ke khaisum. Maka wajib ada dengung. Baik, kita akan membahas ringkasan kaidah bahasa Arab dalam ayat yang ke-7 surah Az-Zalzalah. Ayat ini menggetarkan hati setiap mukmin. Siapa saja yang beramal walau sebesar debu, dzarrah, atom, sesuatu yang sangat kecil tidak nampak, ia akan menyaksikan pahalanya kelak di akhir, walaupun kecil. Pesan yang sederhana, namun syarat makna ini mengajarkan bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Ingat, tidak ada amal yang sia-sia, meskipun hanya menjadikan gangguan di tengah jalan, batu, ranting, meski hanya tersenyum dengan saudaranya. Kecil sederhana, tapi jangan sepelekan. Bahkan sekecil apapun, Allah akan menampakkannya, akan memperlihatkan amal kita di akhirat kelak. Maka mari kita telusuri kandungan kebahasaan melalui disiplin ilmu nahwu, sharh balaghah, dan tafsir lughawi dengan rujukan klasik dan modern. Baik, ada huruf fa, huruf ataf, dia menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ada wawu, ada fa, dia itu sebagai huruf sambung. Maka, dan, summa, dia menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Artinya ada keterkaitan. Man isim syarat, mubtada syartiyah. Man, siapa? Dia sebagai syarat. Barang siapa. Ya mal fi'il mudhari' majzum, karena masuk syarat. Karena ada syarat maka dia akhirnya adalah sukun. Ya'mal, dia wajib majzum. Ada majzum itu sukun di akhirnya. Ya'mal. Mithqala, maf'ul bih pertama, dia merupakan objek pertama, maka harokat akhirnya fathah. Mithqala, tidak boleh lu, tidak boleh li. Kemudian dzarratin, mudhaf ilaih, majrur. Kemudian khairan, maf'ul bih kedua, dia objek yang kedua, maka harokat akhirnya wajib fathah atau fathatain, karena dia posisinya sebagai objek. Dan ciri khas utama objek akhirnya adalah fathah atau fathatain. Khairan. Kemudian yarah, jawab syarat. Sebenarnya ada man, mereka isim syarat, kemudian ada jawabnya. Fi'il mudhari' majzum, fa'ilnya mustatir. Kemudian kita lihat di sisi sorof. Ada ya'mal dari kata amila. Kemudian mithqal dari akar thaqala, ukuran berat. Dzarrah, dzarara, bermakna partikel yang kecil, sesuatu yang sangat kecil, bisa dengan debu, kadang diartikan atom. Kalau kita lihat terjemah, artinya diartikan dengan debu karena saking kecilnya. Khairan, khayara, bermakna kebaikan, dan yarah dari ra'a, melihat atau menyaksikan.
Kita lihat di sisi balaghah. Ada iltifat syartiyah, peralihan syartiyah, syarat. Ada penggunaan mayyamal, barang siapa mengerjakan, siapa mengerjakan, menegaskan universalitas, keumuman, siapapun tanpa kecuali, siapapun. Kemudian ada tasghir, mana kata dzarrah, debu menggambarkan betapa kecilnya amal, namun tetap bernilai. Meskipun kecil, tetap bernilai. Kemudian ada taukid, pengulangan seluruh syarat jawab, memberi penekanan bahwa setiap amal pasti terlihat. Kemudian ada jamal al-ta'bir, atau pemilihan kata yarah, akan melihat, lebih menyentuh daripada yujza, dibalas, karena menghadirkan visualisasi nyata, dinampakkan, terlihat. Kemudian dari sisi ma'ani Al-Quran, ada mithqala dzarrah, ukuran sekecil partikel, debu, atom, menunjukkan keadaan Allah yang sempurna. Allah Maha Adil. Khairan yarah, lafaz khair dipakai umum, mencakup semua bentuk kebaikan, baik kecil maupun besar. Kemudian lafaz yarah, dilalahnya penunjukannya bukan sekedar melihat, tetapi menyaksikan dengan penuh kesadaran. Jadi dari sisi tafsir lughawi, ada kata dzarrah. Dalam bahasa Arab klasik bermakna partikel terkecil yang tampak di udara saat terkena cahaya. Dalam tafsir lughawi ini menunjukkan bahwa amal sekecil apapun tidak luput dari pengawasan Allah. Dan nanti akan dinampakkan, diperlihatkan. Rahasia pemilihan kata, asrar at-ta'bir. Pemilihan kata dzarrah bukan nuqtah atau habba, karena dzarrah lebih halus dan nyaris tak terlihat. Kata yarah lebih kuat daripada yajid, menemukan, karena menghadirkan pengalaman visual langsung, akan melihat. Kesimpulan, ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada amal yang sia-sia, sekecil apapun. Allah akan menampakkannya. Maka jangan meremehkan kebaikan kecil. Senyum, salam, sedekah ringan, semua akan menjadi saksi di akhirat kelak. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil. Dan di sisi Allah, sekecil debu pun akan bernilai besar. Apalagi kita ikhlas, insyaallah. Walaupun kecil, ikhlas itu kan dampaknya luar biasa. Baik, kita lihat di sisi ilmu tajwid. Faman ya'mal, perhatikan, dan nun sukun bertemu dengan ya, pastikan tahan 2-3 harokat. Dan wajib ada gunnah, dengung. Faman ya'mal, may, masukkan ke rongga hidung. May, bukan mai, bukan mai, ini belum masuk. May, masukkan ke rongga hidung. Khaysyum. Dan dia idgham bi gunnah. Ada huruf fa, ujung isyari atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah, fa. Mim dua bibir dipertemukan dan dirapatkan disertai gunnah dari rongga hidung, ma. Nun ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas, na, ni, nu. Ya tengah lidah dengan ke langit-langit di atasnya, ya. Faman ya. Ain tenggorokan bagian tengah
Dan ingat, ain punya sifat bainiyah, tawassut. Maka ketika sukun, sedikit alirkan suara. Faman ya'mal. Lam dari posisi lidah hingga akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. Dan di sini dia sukun, maka sedikit alirkan suara. Faman ya'mal, mal, sedikit alirkan suara. Kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. Faman ya'mal, faman ya'mal. Pastikan naikkan ke rongga hidung. Mai. Jadi kalau kita pilek terganggu. Mai. Kalau cuma famai, ini belum masuk. Famai. Masukkan ke rongga hidung. Kita ulang. Faman ya'mal, faman ya'mal. Kemudian kata berikutnya, mithqala dzarratin. Berarti di sini ada ra bertasydid. Ra bertasydid dan berharokat fathah, maka wajib dibaca tebal. Dzarra, dzarratin, dzarra. Bukan dzarra, tapi dzarra. Tebalkan. Ada huruf mim sudah kita bahas. Fa, ujung lidah dari arah permuatasnya bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Fa. Kemudian qaf, pangkal lidah. Mithqa. Lam sudah kita bahas. Dha, ujung lidah dari permuatasnya bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Dha. Ini sama makhrajnya dengan fa, dha sama. Ra, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Dan ta, ujung lidah dari permuatasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, titu. Kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. Mithqala dzarratin, mithqala dzarratin. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Kemudian khairan yarah. Di sini ada ya sukun sebelumnya fathah, maka bacaan lin, bacaan lembut mengalir tanpa penekanan. Khairai. Sini ada tanwin bertemu ya idgham bi gunnah. Tahan 2-3 harokat dan wajib dengung. Khairai yarah, khairai yarah. Ada huruf kha, tenggorokan bagian atas. Kha. Ra sudah kita bahas. Ya sudah kita bahas. Ha dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Ya, roh. Betul-betul dia dari pangkal. Dan sampai naik ke atas menjadi ya, roh. Roh. Nanti menjadi ha. Ya, roh. Ya, roh. Dia ha. Kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. Khairan yarah. Khairan yarah.
khairan yarah. Kita hubungkan dengan kata-kata sebelumnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekali lagi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pak Sugeng. Pak Jumingan. Pak Marjono. Mas Lingga. Pak Yanto. Pak Suroto. Pak Yusuf. Masih banyak yang belum memberikan gunnah di idgham bi gunnah. Dengan dilatih, masukkan ke khayshum, rongga hidung. Famai, kan bedanya famai. Famai ini belum masuk. Famai, dia masuk ke rongga hidung. Gunnah, wajib. Nanti dilatih, betul-betul dia, karena hukumnya idgham bi gunnah, maka pastikan ada gunnah. Famai ya'mal. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik, kita akan tadabbur dari ayat yang ke-7 Surah Az-Zalzalah. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap amal tercatat. Tidak ada yang sia-sia. Ucapan kita 1 huruf, 2 huruf, tercatat. Dan amal sekecil apapun yang kita kira remeh, meskipun hanya senyum, meskipun hanya menyingkirkan ranting batu di tengah jalan, kegangguan tengah jalan, tercatat. Yang kedua, motivasi untuk konsisten. Amal kecil yang berulang bisa menjadi besar. Meskipun kecil, tapi konsisten. Teman saya, ketika jamaah, dia membalik semua sandal para jamaah ke arah keluar, dibalik, sehingga dia jamaah keluar langsung bisa memakai sandalnya, dirapikan. Kecil, tapi beliau konsisten sampai sekarang. Itu ya sepele ya, merapikan sandal kemudian diarahkan keluar, ya ketika kita keluar langsung sepele, tapi beliau konsisten.
kecil, tetapi ketika konsisten berulang, insya Allah akan menjadi besar. Kemudian kalian Allah yang sempurna. Semua amal akan diperlihatkan baik atau buruk. Yang keempat, era digital sebagai ladang amal. Gunakan teknologi untuk menyebar kebaikan. Share motivasi, share kajian, share apapun yang bermanfaat. Tinggal tek share, kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Meskipun hanya tik share, maka gunakan teknologi untuk kebaikan. Kesimpulan, surah Az-Zalzal ayat 7, ayat yang menanamkan harapan sekaligus rasa tanggung jawab. Amal sekecil debu, dzarrah, akan diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, sekecil apapun. Karena dia digital, satu klik kebaikan bisa menjadi cahaya di akhirat. Kita share dakwah, share motivasi, share kisah inspiratif yang membuat orang tergugah. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita share ternyata akan berdampak pada orang lain. Ceramah, video pendek, konten yang islami, kita nggak sadar, ternyata itu bisa berdampak. Maka jangan remehkan amal kecil, karena ia bisa menjadi besar di sisi Allah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan surah Az-Zalzal ayat yang ke-7. Saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.